Segala sesuatu yang kamu sukai pada akhirnya akan hilang, tapi cinta akan kembali lagi dalam bentuk yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Bittersweet, How Sorrow and Longing Make Us Whole, karya Susan Cain. Buku ini membahas bagaimana merangkul kebahagiaan dan kesedihan bisa membuat kita merasakan hidup yang sejati. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu penasaran kenapa kamu suka musik yang sedih? Apakah kamu penasaran kenapa kamu menemukan kenyamanan atau inspirasi di saat hujan? Atau apakah kamu merasa perasaan yang intens ketika melihat sebuah karya seni? Mungkin kamu sedang dalam keadaan bittersweet, perasaan manis dan juga pahit. Keadaan di mana kamu merasa kebahagiaan dan kesedihan bersamaan. Seseorang dengan perasaan ini sangat sadar bahwa waktu mereka di dunia ini terbatas, dan mereka menerima bahwa rasa sakit, keindahan, perjuangan, dan harapan selalu terjalin satu sama lain. Ketika kita merangkul perasaan sedih dan duka, maka hal inilah yang membawa kita pada kebahagiaan. Kita jadi sadar betapa berharganya hidup dan ternyata bisa menghubungkan kita dengan orang lain dalam situasi yang lebih nyata. Menariknya, tidak ada hidup yang begitu indah tanpa merangkul kesedihan dan kebahagiaan bersamaan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, sedih dan bahagia, 2 wajah dalam satu koin. Bayangkan sebuah dunia tanpa kesedihan, kehilangan, atau penderitaan. Apakah ini hidup yang diimpikan banyak orang? Sekilas mungkin iya, tidak ada yang bad mood, tidak ada yang menangis, kamu tidak perlu tiba-tiba bangun di tengah malam karena panik soal masa depan. Pasangan yang tidak akan meninggalkan satu sama lain, semua terlihat sempurna. Tapi sayangnya, kesedihan, rasa sakit, dan kehilangan punya peran penting dalam hidup. Tanpa adanya perasaan itu, kebahagiaan hidup terasa hampa. Orang yang kamu cintai mungkin tidak lagi terlihat berharga. Momen kebahagiaan kehilangan perasaan spesialnya. Tanpa kegelapan, kamu tidak akan bisa menyadari cahaya. Tanpa rasa pahit, kamu tidak akan tahu betapa nikmatnya rasa manis. Inilah yang perlu kita pelajari. Menerima 2 hal yang terlihat bertolak belakang. Dengan belajar merangkul kepahitan hidup, maka hal ini akan membantu kamu untuk menikmati rasa manisnya hidup. Menariknya, ketika kamu justru terbuka pada rasa sakit dan kehilangan, maka kamu baru bisa menerima pelajaran berharga dari perasaan tersebut. Ketika mengalami sebuah kejadian buruk, entah ditinggal orang yang dicintai, merasakan kegagalan yang begitu dalam, atau kehilangan sesuatu yang berharga, perasaan ini seringkali tidak diperhatikan. Perasaan yang sulit seringkali dianggap tidak berguna, memalukan, dan seharusnya dipendam dalam-dalam. Penulis punya pendapat yang berbeda. Jika kita memendam kesedihan, kerinduan, dan kedukaan, maka kita akan sulit merasakan kegembiraan, cinta, dan kasih sayang. Penulis mendefinisikan perasaan bittersweet sebagai kecenderungan untuk merasakan kerinduan, kepedihan, dan kesedihan, kesadaran akut melewati waktu, dan kegembiraan yang sangat menusuk pada keindahan dunia. Lintas generasi dan budaya, manusia sudah memahami 2 hal yang saling berkaitan, pahit dan manis, suka dan duka. Kita bisa menemukan kenikmatan dalam perasaan yang campur aduk. Di Jepang, festival diadakan saat bunga sakura mekar. Piknik diadakan di bawah dahan pohon sakura yang berwarna merah muda dan harum setiap musim semi. Ada bunga musim semi yang lain yang sama-sama indahnya. Tapi bunga sakura Jepang paling banyak dihargai karena memiliki musim terpendek. Merayakan mekarnya bunga sesaat ini menimbulkan perasaan yang mereka sebut mono no aware, yang diterjemahkan secara harfiah berarti kesedihan lembut yang terhubung dengan pengetahuan bahwa segala sesuatu tidak kekal. Manusia juga tertarik pada pahit manis dalam alunan musik. Tentu saja tidak semua orang menyukai lagu sendu daripada melodi pop yang menarik. Tapi seperti yang ditemukan oleh salah satu studi dari University of Michigan, seseorang cenderung mendengarkan lagu favoritnya dengan genre riang sebanyak rata-rata 175 kali. Sebaliknya, seseorang yang lagu favoritnya sendu mendengarkan lagu itu kira-kira 800 kali.
Kedua, jangan lari dari perasaan negatif. Kesedihan dan rasa sakit tidak selamanya buruk. Orang sukses seringkali harus menghadapi semua ini untuk bisa mencapai hal besar. Tentu saja tidak ada orang yang ingin merasakan trauma, kekerasan, rasa sakit, atau kehilangan. Namun sayangnya bagi beberapa orang, hal ini tidak bisa dihindari. Mereka harus hidup dengan semua perasaan tersebut. Perasaan bittersweet mengajarkan kita kalau rasa sakit muncul bersamaan dengan rasa senang, cinta muncul bersamaan dengan kehilangan, dan inspirasi muncul bersamaan dengan putus asa. Jika kita berusaha menghilangkan perasaan negatif, maka kita juga menolak semua hal baik yang muncul bersamaan. Ketika kita menolak rasa pahit, di waktu yang sama kita juga menolak rasa manis. Lain kali ketika kamu merasa tidak nyaman, ingat, perasaan ini hanyalah setengah dari perasaan yang bisa kamu rasakan di momen tersebut. Ada hal lain di balik sebuah koin. Temukan keindahan, inspirasi, atau ketenangan yang menyertainya, dan kamu akan menjalani keseimbangan hidup yang pahit dan manis. Studi dari University of Toronto menemukan seseorang yang menerima emosi negatif dalam dirinya ternyata mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Temuan ini tetap konsisten bahkan setelah orang tersebut mengalami peristiwa hidup yang negatif. Kenapa? Ketika kita mendengarkan rasa sakit, maka rasa sakit itu akan memberitahu kita apa yang penting. Setelah peristiwa tragedi 9/11 di Amerika Serikat, sejumlah besar orang Amerika melamar untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, guru, dan petugas kesehatan. Ketiga, merayakan hidup dan kematian. Selama berabad-abad, kematian adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang Victoria misalnya, menjalankan ritual ketat seputar berkabung, mengenakan pakaian serba hitam, dan menarik diri dari masyarakat selama beberapa waktu. Namun sekitar tahun 1930-an, keadaan mulai berubah. Kematian pindah dari rumah ke rumah sakit. Pekerjaan merawat seseorang yang sekarat dan kemudian meninggal diserahkan kepada petugas kesehatan. Saat kematian semakin jauh dari kehidupan, kita semakin tidak nyaman dengan kesedihan dan duka. Sekarang, orang yang baru berduka didesak untuk berani, tetap positif. Mereka diberitahu bahwa almarhum menginginkannya seperti itu. Mungkin kita perlu belajar untuk menjalani hidup dalam keadaan bittersweet, bahwa hidup hanya sementara dan kematian merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ada sebuah penelitian yang menarik. Peneliti berhasil mengidentifikasi sekelompok orang yang cenderung bahagia. Orang-orang ini mudah memaafkan, mencintai tanpa pamrih, cepat merasa bersyukur, dan tidak mudah marah. Siapakah tipe orang bahagia itu? Ternyata orang tua. Alasan mereka bahagia adalah mereka menyadari konsep ketidakkekalan. Semakin seorang tua, biasanya semakin sadar akan kematian dan kehilangan. Saat-saat kegembiraan menjadi lebih pedih. Dengan kata lain, seiring berjalannya hidup, perasaan bittersweet secara alami muncul. Penulis membagikan sebuah cerita dari seorang penulis bernama Franz Kafka. Kafka bertemu dengan seorang gadis kecil yang menangis di Taman Berlin. Dia kehilangan bonekanya dan tidak bisa dihibur untuk berhenti menangis. Kafka memberitahu gadis itu bahwa dirinya beruntung karena Kafka kebetulan adalah seorang tukang pos boneka. Selama berminggu-minggu berikutnya, Kafka mengirimkan surat kepada gadis itu dari bonekanya yang hilang, padahal ditulis sendiri oleh Kafka. Dalam surat tersebut, boneka itu bercerita tentang petualangannya. Akhirnya, Kafka memberikan gadis itu sebuah boneka baru dan satu catatan terakhir. Disembunyikan di rok boneka untuk ditemukan gadis itu nanti, mungkin ketika dia sudah dewasa. Catatan itu berbunyi, segala sesuatu yang kamu sukai pada akhirnya akan hilang. Tapi cinta akan kembali lagi dalam bentuk yang berbeda. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.